Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat yang mulia, ya, alhamdulillah malam ini kita mendapat kesempatan yang sangat baik untuk kita lanjutkan pengajian kita dalam hal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita lanjut, kita membaca lagi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal yang berkaitan dengan Isra atau Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita telah sampaikan bahwa memang terdapat banyak hadis yang mengungkap, yang membicarakan tentang Isra dan Mi'raj itu sendiri. Sehingga dari sana kita bisa melihat sesuatu yang sangat luar biasa yang Nabi alami atau yang Nabi temui dalam peristiwa itu. Dan untuk supaya tidak meragukan kita dengan hadis-hadis yang bermacam-macam itu, maka hadis yang kita pilih untuk berbicara dalam hal ini, kita khusus berbicara dengan hadis yang sahih yang tidak diragukan kesahihannya, supaya dapat dengan secepatnya kita memahami tentang bagaimana Rasulullah dalam perjalanannya itu. Kita lanjut dulu kepada hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Malik bin Sa'sa radhiyallahu anhu. Hadis yaitu Malik bin Sa'sa radhiyallahu anhu, ya, hadis yang disampaikan, yang diperoleh dari seorang sahabat yang bernama Malik bin Sa'sa. Kalau dia berkata, berarti dia bercerita, menyebut tentang apa yang pernah dia dengar diucapkan oleh Nabi. Jadi sahabat yang pernah mendengar ucapan Nabi dalam perjalanan itu lagi yang berbicara kepada umat Islam, kepada jamaah. Kala dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama ana indal bait, ketika saya berada di rumah. Pada satu ketika Nabi bilang, saya ada di rumah, bainan naimi wal yaqzan, saya antara tidur dan sadar. Antara tidur dan sadar. Ya. Di rumah itu, di rumahnya Nabi. Nah, itu Nabi ceritakanlah ini, riwayat ini. Wa dzakara bainar rajulain, dan Nabi sebutkan bahwa dia di antara dua orang. Dia lihat dirinya Nabi, saya ada di antara dua orang. Terus fa'utitu bitastin min zahabin, maka didatangkan kepada aku bejana yang terdiri daripada emas. Kalau namanya bejana, orang Bugis bilang at-tartarun. Itu dari emas, mulia hikmatan wa imanan, yang sudah diisi, dipenuhi dengan hikmah dan keimanan.
mirip dengan hadis yang sudah lalu. Tapi tentu dalam satu hadis itu ada beda. Nanti ada yang disebut tambahan di sini, di hadis yang lalu belum disebutkan. Nah, di sini lagi dikatakan iman. Jadi hikmah itu seperti yang sudah kita pahami, yaitu dalam hal yang kaitannya dengan masalah ilmu-ilmu tentang bagaimana mengenal kekuasaan Allah, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, itu hikmah semua. Wa imanan, dan keimanan, berisi iman. Bayangannya seperti disitulah kita bisa melihat bagaimana keimanan itu. Nah, itu yang Nabi katakan seperti itu. Fasyukka minan nahri ila maraqibatun. Lalu dibelah, saya dibelah. Nah, saya kata Nabi pada waktu itu dibelah itu minan nahri, dari dadaku, dari dada sebelah atas. Nahar itu dada yang biasa ditempati rantai kalung. Nahar di situ di sebelah atas sininya Nabi dibelah iniku. Terus ila marakil batn, sampai di sebelah bawah perut saya belah. Dia lihat dirinya dibelah kayak ini. Summa gusilal batnu, kemudian dicuci perut. Dicucilah perutku itu bima'i zamzam, dengan air zam-zam. Seperti sudah juga dipahami, air zam-zam, di samping memang dapat penguat jantung, memang air zam-zam itu terdapat sesuatu yang bahasa kita hanya berkatalah berkah. Banyak berkahnya itu air zam-zam. Air zam-zam yang dilihat dari sisi manapun itu air yang sangat berkah. Keberadaannya, sejarah munculnya, begitu juga kelestariannya, keabadiannya, sehingga sampai kapanpun belum ada ilmu dan teknologi manusia di dunia ini yang bisa membayangkan akan habis itu air zam-zam atau bagaimana. Belum ada ilmu yang menemukan bahwa mencurigakan mungkin sudah mau habis atau bagaimana. Itu kalau namanya zam-zam. Nah, itu panjang cerita lagi. Kita lanjut dulu. Nah, lalu kata Nabi, dicucilah perut saya itu dengan air zam-zam. Nah, terus summa mulia hikmah wa iman. Kemudian setelah dicuci, diisilah perutku itu. Diisilah keimanan tadi dan hikmah tadi. Dimasukkan iman, dimasukkan hikmah di dalamnya itu. Wa utitu bidakbah. Setelah habis dicuci, didatangkanlah kepada saya. Didatangkan itu dakbah, itu kendaraan. Abyada, yang berwarna putih. Dunal bagal, dibawa sedikit daripada bagal, wa fawqal himar, dan di atas sedikit daripada himar atau keldai. Itu ukuran besar-besarnya. Nabi sebut begitu. Agak besar sedikit daripada himar. Himar itu ya yang sejenis dengan kuda lah begitu. Itu ukuran-ukurannya. Warnanya tadi itu abyad, putih. Didatangkanlah yaitu binatang atau kendaraan yang di sini dikatakan al-burak. Burak itu kendaraan Nabi, itu burak itu kendaraan Nabi kalau hendak bepergian jauh. Terus burak itu kalau dilihat dari kalimatnya kan dari kata barqun, itu artinya kilat. Perjalanan burak itu perjalanan yang karena cepatnya sendiri dikatakan kilat. Barqun, kilat. Seperti perjalanan kilat, perjalanan cahaya. Ya, cepatlah begitu. Saya lihat diri itu, saya dibawakan seperti itu. Fantalaqtu, maka saya berangkat. Saya sudah berangkat ma'a Jibril. Bersama Jibril. Saya berangkat bersama Jibril. Hatta atayna as-sama'ad dunya.
sehingga saya sampai di langit dunia. Langit pertama lah begitu, sama dunia itu artinya langit yang dekat. Kalau dikatakan sama dunia, langit dunia, dunia artinya dekat. Di langit pertama itu dalam bahasanya sama dunia. Sampailah saya situ. Ketika sampai kila, ini sama dengan yang lalu lagi. Ditanya juga, man hadza? Siapa ini? Siapa ini? Jadi di hadis yang lalu dikatakan Jibril minta buka pintu. Nah, di sini tidak disebut lagi, artinya langsung saja dikatakan. Ditanyalah pada waktu itu, man hadza? Siapa ini? Kala berkata Jibril. Kala Jibrilu. Kala berkata Jibril berkata, Jibril. Saya Jibril. Bila ditanya lagi Jibril, Mama akah? Siapa temanmu? Dengan siapa datang Jibril? Kala berkata ini penjaga langit. Muhammad. Kalau di hadis yang lain disebut penjaga langit berkata, siapa kamu? Di sini tidak disebut lagi penjaga Jibril, langsung disebut, siapa kamu? Qala, siapa yang kau temani malaikat Jibril? Qala, Jibril berkata, Muhammadun. Saya teman Muhammad. Gila. Ditanya lagi Jibril, wa qad ursila ilaihi, apakah sudah diutus, sudah ada utusan, ada utusan yang datang kepada dia bahwa kau boleh datang ke sini? Sudah ada yang utus, sudah ada apa dia sudah diutus, artinya sudah ada yang diutus kepada Muhammad untuk dia datang kemari. Nah, itu pertanyaannya tadi penjaga langit. Jadi kala Jibril berkata, "Naam, ya, sudah. Artinya Jibril bilang, sudah ada utusan yang datang untuk dibawa ke sini. Itu sudah beres ini, utusan dari Allah." Nah, gila dikatakan lagi, marhaban bis. Kembali, kata marhaban itu ucapan penghormatan kepada orang yang baru datang. Mirip bahasa kita bilangnya marhaban itu ya selamat datang. Wala ni'mal maji, dan alangkah baiknya tempat datang. Ja'ah, al-maji ini kedatangan. Alangkah dan sangatlah baiklah kedatangannya orang ja'a yang datang. Artinya sudah kedatangan ini kedatangan yang sangat menarik, kedatangannya orang yang banyak sekali. Fa'ataitu ala Adam, maka saya mendatangi Adam. Artinya di tempat yang saya datang itu saya dipertemukan dengan Adam. Ini kita fasallamtu alaihi, maka saya bersalam kepadanya. Artinya ya sebagaimana pertemuan orang-orang saleh, apalagi Nabi dengan Nabi, apalagi Nabi Muhammad dengan nenek kita, bapak kita Adam, saya ucapkan salam kepadanya. Begitu saya bersalam, qala berkata Adam, marhaban bika min ibnin wa nabiyyin, selamat datang untukmu dari anak dan nabi. Adam menyebut ibnin karena terkesan bahwa memang itu kan anakku itu datang, keturunanku itu, cucuku itu datang saja. Ibnin, selamat datang anak dan nabi. Fa'ataina as-samaa'a tsaniyata, maka kami datang ke langit yang kedua. Selesai pertemuan dengan Adam, dibawa lagi kan Nabi, kan dibawa, Jibril membawa Nabi dari langit pertama naik terus kedua, ketiga dan seterusnya sampai bertemu dengan langit yang teratas. Jadi atainas samaa'a as-tsaniyah, saya datang ke langit yang kedua. Langit yang kedua katanya.
Qila, setelah sampai juga di sana, tanya lagi, karena semua langit ada penjaganya. Setiap langit itu dijaga ketat oleh malaikat. Tanya, man hadza? Siapa ini? Qala berkata, jawab Jibril. Jibrilu. Saya Jibril. Seperti yang kita sudah paham, Jibril itu aminus sama, kepercayaannya langit. Malaikat dalam bahasa kita, kalau disebut dalam bahasa kita seperti kita kata, itu bosnya itu malaikat. Nah, itu Jibril. Saya Jibril. Gila. Tanya lagi, man ma'aka? Dengan siapa engkau? Kala Jibril bilang, Muhammadun. Muhammad. Tanya lagi, gila. Ursila ilais? Semua penjaga langit bertanya, sudah ada perintah untuk datang ke sini? Begitu malaikat ursila ilaihi, sudah diutus dia kepadanya perintah untuk ke sini, maksudnya qala Jibril berkata, "Na'am, iya." Begitu Jibril berkata, "Iya, sudah ada utusan yang menyuruh saya ke sini." Langsung malaikat tadi yang menjaga itu berkata, "Marhaban bihi." Selamat datanglah padanya. Wala ni'mal maji'i ja'a, dan alangkah baiknya dan sebaik-baiknya kedatangan orang yang sudah datang. Sangat menarik ini. Maka pada waktu itu Nabi berkata, fa'ataitu ala Isa, maka saya mendatangi Nabi Isa, wa Yahya dan Yahya. Begitu saya ketemu Isa dan bertemu dengan Nabi Yahya, faqala, maka keduanya berkata, maksudnya Isa bersama Yahya juga berkata, marhaban bika, selamat datang untukmu, min akhin wa nabiyyin, dari saudara dan nabi. Disebut akhin karena dia menganggap saudaraku datang. Tadi Adam bilang bani, anak, karena Adam menganggap anakku itu. Ini Nabi Isa dan Nabi Yahya berkata, akhin, saudaraku, selamat datang. Fa'ataina as-sama'a as-salisata. Karena jalan terus ini sampai ke tempat yang teratas. Kami datang di as-sama'a as-salisata, di langit yang ketiga. Di langit yang ketiga seperti juga tadi. Kila ditanya, man hadza? Siapa ini? Kila Jibril. Jika dijawab, Jibril. Sama tadi. Semua itu penanya di langit itu semua berkata, Mama'akah? Siapa temanmu? Semua dijawab Muhammad. Kila Muhammad. Pertanyaan selanjutnya sama tadi. Wa qad ursila ilaihi. Sudah ada utusan menemui Muhammad. Kenapa dibawa ke sini? Memang sudah ada perintah. Qala na'am, Jibril. Iya. Gila. Begitu dijawab, semua jawabannya Jibril dijawab dengan jawaban yang sama dari nabi-nabi yang ditemui. Berkata, marhaban bihi wa la ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang dan alangkah baiknya kedatangan orang yang datang. Terus sampai di sini Nabi berkata, ataitu Yusufah, saya datang Yusuf. Saya bertemu dengan Yusuf, fasallamtu alaihi, saya juga salam kepadanya. Yusuf berkata, marhaban bika min akhin wa nabiy. Selamat datang. Min akhin, dia juga sebut akhin, saudara, wa nabi dan nabi, karena anggap dia sebut saudara karena itu juga Nabi Yusuf kan rumpun keluarga Nabi Ibrahim semua. Jadi Nabi Yakub, Yusuf dengan Nabi Yakub, Yakub dengan Nabi Ibrahim, siapa mereka? Muhammad dengan Ismail, siapa Ismail dengan Ibrahim? Itu kan dianggap itu saudara yang datang. Fa'ataina as-sama'a ar-rabi'ah, kami datang di langit yang keempat. Sama tadi, siapa di luar? Siapa yang datang? Jawab Jibril. Ditanya, siapa denganmu? Jawab Muhammad. Apakah sudah ada utusan padanya? Dijawab, iya. Kalau sudah begitu, marhaban bis. Selamat. Wala ni'mal maji'u ja'a. Alangkah baiknya kedatangan orang yang datang.
Nah, di sini kata Nabi, fa'ataitu ala Idrisa. Saya datang di Idris. Wah, ini di langit bertemu dengan Nabi. Saya datang bertemu dengan Idris. Datang sama tadi, marhaban min akhin wa nabiy. Fa'ataina as-sama al-khamisah. Saya datang ke langit yang kelima. Sama tadi, sama-sama. Kita percepatkan sama tadi. Nah, jadi semua jawabannya marhaban bil maji. Setelah itu lanjut, ataina ala Harun. Kami datang ke Harun. Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa. Fasallamtu alaihi. Saya juga bersalam. Sama tadi jawabannya, marhaban min akhin wa nabiy. Fa ataina ala sama sadisa. Sudah sampai di langit yang ketujuh nih. Sama tadi Jibril berkata, saya Jibril. Semua sama dengan pertanyaan tadi. Nah, setelah itu di tempat ini di langit yang as-sadisah tadi, fa'ataitu ala Musa. Datanglah saya kepada Nabi Musa. Saya juga fasallamtu alaihi, saya beri salam kepada Nabi Musa. Langsung Musa berkata, marhaban bika min akhin wa nabiyyin. Ternyata di sini kita falamma jawaztu, maka tatkala saya melewati Musa, itu kan jalan lewat. Setelah saya lewati Musa, maka Musa menangis. Yang lain tadi tidak menangis, biasa-biasa, gembira tapi tidak menangis. Nabi setelah bertemu dengan Musa menangis. Setelah Nabi lewati itu, kenapa menangis ini Musa? Fakilah, ditanya Musa ketika Nabi ini menangis, ditanya, ma'abkaka, apa yang membuat kau menangis? Kala berkata Musa, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, hadzal gulamu, inilah al-gulam, itu kata penghargaan sebagai orang muda. Karena dalam riwayat memang Muhammad itu dianggap rasul termuda. Dianggap dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, Muhammad itu dalam usia muda seperti itu dijadikan orang yang terhormat. Disebut gulam. Nah, itu kalimat yang menghargai sebagai bentuk penghargaan bahwa ini orang muda yang terhormat. Alladzi bu'itsa ba'di, yang diutus sesudah saya, yadkhulul jannata, dia masuk surga, min ummatihi, dari umatnya, afdalu mimma yadkhulu min ummati, lebih utama daripada masuknya umat. Apa maksudnya? Musa menyebut diri. Nabi Jibril, kenapa nangis? Katanya, inilah orang yang mudah. Ini adalah orang yang umatnya lebih mulia daripada umat. Dalam keterangan lain disebutkan lagi, kenapa Musa menangis? Kenapa Nabi Musa menangis dengan adanya Nabi di sini melewati dia? Keterangan itu mengatakan itu Musa menangis. Seandainya kemuliaan itu hanya untuk pribadinya Nabi Muhammad dengan pribadi Nabi Musa, seandainya dikatakan Muhammad lebih mulia daripada Nabi Musa, lebih utama, menurut keterangan itu Musa tidak menangis. Karena saya bisa menerima biasa-biasa. Saya harus akui memang begitu. Yang membuat Nabi Musa sampai tertangis karena dia sampai biar umatku kalah mulia daripada umatnya Nabi Muhammad. Sampai umatku dikalahkan kemuliaannya oleh umatnya Nabi Muhammad. Sampai dalam keterangan yang lain masuk surga, umatnya Nabi Muhammad lebih duluan menginjakkan kakinya di surga daripada umatku. Sehingga itulah sampai dia itu afdal mimma yadkhulu min ummati, dia lebih mulia itu.
daripada umatku. Jadi memang ada kesan dalam keterangan yang lain. Pernah ada kesan Musa menganggap mungkin saya yang termulia dari nabi-nabi. Dilihat juga dalam Al-Quran, banyak itu kisah sejarah yang Allah sebut-sebut di dalam Al-Quran tentang Nabi Musa. Sehingga terkesan dalam arti bukan memuji-muji diri, bukan riya, bukan bangga, tapi kalau diingat semua riwayat perjalanan hidupnya seorang nabi, kayaknya memang Musa lebih hebat. Dan ada kesan dalam keterangan itu tentang sepertinya Musa menganggap memang dialah yang paling hebat dari semua nabi. Begitu Muhammad datang diantar oleh malaikat Jibril, paham betul Musa lebih hebat ini Muhammad daripada saya. Datang lagi umatnya lebih hebat. Jelas Musa dalam hal yang seperti itu menangis. Jadi dia menangis karena katanya umatku dikalahkan kemuliaannya oleh umatnya Nabi Musa. Jadi fa'ataina as-sama'a as-sabi'ah. Saya datanglah di langit yang ke-7. Di langit yang ke-7 ini sudah banyaklah peristiwa lagi yang lebih ajaib. Di langit yang ke-7 ini dalam riwayat tentang Isra Mi'raj yang terungkap dalam hadis-hadis yang bisa diterima atau yang sangat kuat, itu peristiwa di langit yang ke-7 ini memang terdapat hal-hal yang luar biasa. Kita ikuti dulu sini. Sampai di langit yang ke-7, qila man hadza. Pertanyaan siapa ini? Jibril tanya, siapa? Muhammad. Tanya lagi, ada utusan? Iya. Langsung marhaban bihi wala ni'mal majid. Selamat datang. Fa'ataitu ala Ibrahim. Maka saya datanglah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Sudah pasti pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim itu di langit yang ke-7. Itu sudah ittifaq, tidak ada khilaf perbedaan lagi. Didukung oleh hadis yang sahih, pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim itu ialah di langit yang ke-7. Ketemu di sana, fasallamtu alaihi. Saya bersalam kepadanya. Langsung juga dijawab, marhaban. Selamat datang min ibni. Ini Ibrahim juga bilang min ibni, dari anak. Iya kan memang Nabi Muhammad itu cucu daripada Nabi Ibrahim. Sebab Muhammad itu adalah silsilah keturunannya itu, orang Bugis bilang lontaranya itu dari Nabi Ismail. Jadi dia menyebut ibni wa nabi di langit yang ke-7. Terus di langit yang ke-7 di sini sudah mulai muncul, yaitu Baitul Ma'mur. Sebentar kita bertemu lagi dengan Sidratul Muntaha. Kita lihat dulu di sini. Di sini Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di sini ada tambahan keterangan, tidak disebutkan di dalam hadis ini, tapi tambahannya begini. Dalam pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim di langit yang ke-7 itu, selesai Nabi berbincang bertemu dengan Nabi Ibrahim, Jibril bawa Nabi, ayo Muhammad, saya mau bawa kamu beranjang sana. Dalam keterangannya lain dikatakan, setelah pertemuan Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad, maka Nabi dibawa ke sebuah tempat yang di situ adalah sungai istimewa. Di sungai yang dibawa, Nabi dibawa beranjang sana ke sebuah sungai. Sungai yang didatangi itu dalam keterangan hadis itu dikatakan, di sekitar sungai itu penuh dengan intan permata. Luar biasa. Permata, mutiara, di sekitar sungai yang saya datangi itu. Terus lagi,
di sebelah atas sungai yang saya datangi itu terbanglah bersantai burung-burung yang berwarna hijau. Dan dalam keterangan Nabi itu berkata, tidak pernah saya, seingat saya jadi manusia begitu, tidak pernah saya melihat keindahan seperti itu. Saya melihat burung yang sangat indah dan tidak pernah saya melihat indah seperti itu di atas sungai itu. Terus saya lihat-lihat apa-apa di dalam air, di dalam sungai itu. Saya melihat bijana-bijana, timba-timba di dalam sungai yang saya lihat itu adalah terdiri daripada timba-timba emas dan perak. Itu di sungai itu. Setelah itu apa lagi? Saya di dalam melihat itu, saya kemudian mencoba mencelup. Saya coba, ini lebih manis daripada madu. Saya pandang sungai-sungai itu, air yang ada itu, putihnya lebih putih daripada susu murni. Ku coba cium, celupkan tangan lalu saya cium. Saya merasakan bau yang lebih harum dari bau kasturi. Itu sungai. Setelah semua itu dirasakan oleh Nabi, Jibril berkata, Muhammad, inilah Al-Kautsar, sungai khusus yang Allah siapkan untukmu. Itu Al-Kautsar. Sehingga dalam penafsiran inna a'tainakal kautsar masuk ini. Masuk itu pengertian Al-Kautsar, sungai khusus, sungai istimewa. Di situ Nabi rasakan, aduh indahnya ini luar biasa. Kegembiraan memuncak betul ini, bertemu dengan sungai yang begini menarik, di sekitarnya penuh dengan intan permata mutiara. Terus saya lihat bijananya, timba-timbanya emas dan perak. Di sebelah atasnya burung yang menarik, warnanya yang hijau yang tidak pernah kulihat seperti itu. Ku coba kulihat warna airnya lebih putih daripada susu. Ku coba ku cicipi sedikit, lebih manis daripada madu. Ku cium lagi, lebih harum daripada kasturi. Ternyata sungai ini adalah untuk saya, sungai pribadi Nabi Muhammad di akhirat. Itu yang ada dalam keterangan lain setelah kita hubungkan dengan pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang tambahannya. Terus farufi ali al-baitul ma'mur, maka saya diangkat, atau bisa juga diangkatlah kepada saya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Kalau di bumi ini Baitullah atau Ka'bah. Di langit yang ketujuh Baitul Ma'mur. Itu yang harus dipaham. Di Ka'bah ini, di bumi ini Ka'bah, pusat sentral peribadatan manusia. Baitul Ma'mur itu pusat dan sentral tempat peribadatan malaikat. Itu bedanya. Dan keterangan itu menunjukkan bahwa Baitul Ma'mur itu memang sejurus dengan Ka'bah ke jurusan atas. Pas ketemu di atas, cuma ketinggiannya ya sudahlah langit yang ketujuh tadi. Jadi di sanalah malaikat. Terus sa'altu Jibril. Nabi bertanya kepada Jibril, apa ini Jibril? Qala hadza Baitul Ma'mur. Inilah Baitul Ma'mur. Ma'mur artinya yang diramaikan, yang sangat ramai. Tempat yang sangat makmur, ramai. Yusalli fihi kulla yaum. Kita bertemu dengan redaksi hadisnya yang pengajian yang lalu kita sudah sebutkan, yaitu malaikat yang salat di situ itu 70.000. Ternyata inilah hadisnya. Yusalli fihi, bersembahyang di dalamnya di Baitul Ma'mur itu kulla yaumin, setiap hari, sab'una alfa malak, 70.000 malaikat.
70.000 malaikat yang salat di situ setiap hari. Idza kharaju, apabila mereka sudah keluar dari Baitul Ma'mur itu dalam satu hari itu, lam yaudu ilaihi akhir, tidak kembali lagi kepadanya. Itu semua yang sudah masuk lam yaudu ilaihi akhir ma alaihim, tidak ada lagi yang kembali pada mereka, dari mereka. Sudah 70.000 setiap hari. Itu tidak alpa dalam setiap hari 70.000 yang datang bersembahyang di situ malaikat, dan tidak pernah ada yang pulang lagi, tidak pernah 2 kali. Jadi kita kalau kita mau membayang-bayang kemana ini malaikat ini, kalau setiap hari 70.000 dan tidak besok ada lagi, bukan lagi dia, sudah bukan lagi yang datang, pasti baru. Jadi kalau setiap hari 70.000 datang, dan sudah berapa lama dunia ini diciptakan oleh Allah? Sudah berapa lama langit itu diciptakan oleh Allah? Jadi berapa malaikat? Apa itu sudah dimusnahkan saja oleh Allah? Dibunuh saja, dihabisi saja oleh Allah sebagai maha berkuasa? Wallahu alam. Yang pasti bahwa 70.000 setiap hari, dan yang sudah datang tidak pulang kembali kedua kalinya. Itulah di Baitul Ma'mur, Nah, jadi itu yang dimaksud tadi. Nah, terus warufiat dia. Nah, terus diangkat lagi pada aku. Ketemu di langit yang ketujuh, apa lagi? Tadi Baitul Ma'mur sudah. Sekarang di langit yang ketujuh lagi itu Sidratul Muntaha. Saya lagi dipertemukan lagi. Saya dibawa lagi ke Sidratul Muntaha. Sidra artinya pohon. Pohon yang tumbuh di surga. Kemudian di bawahnya itu terdapatlah sungai. Muntaha artinya, sudah juga kita sampaikan, diulang saja supaya lebih jelas. Muntaha artinya tempat pemberhentian, batas. Yang dari bawah tidak bisa lewat di situ. Semua malaikat yang datang dari sebelah bawah tidak boleh lewat di Sidratul Muntaha itu. Yang boleh lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak bangga jadi umatnya Nabi Muhammad? Malaikat hanya sampai di situ. Jadi faiza, tiba-tiba saya lihat itu di Sidratul Muntaha itu Nabi Kuha, bentuk buahnya itu, bentuknya buahnya itu ka'annahu qilalu hajar, seperti kendi-kendi orang hijr. Terus wawarakuha, daunnya itu ka'annahu adhanu, seolah-olah adzan itu telinga al-fuyul, gajah. Telinganya daunnya itu seperti telinga gajah. Digambarkanlah sesuai dengan apa yang Nabi dapat bicarakan. Fi asliha arba'atu anhar. Di sebelah bawahnya itu, di dasarnya di bawah itu ada 4 sungai. Saya lihat 4 sungai. Nahrani, ada 2 sungai. Batinani, keduanya itu samar, tidak kentara. Wa nahrani zahirani, dan 2 sungai yang kentara kelihatan. Bagaimana ini sungai? Nabi gambarkan. Fasa'altu Jibril, saya tanya Jibril, bagaimana ini ada sungai begini Jibril? Ada yang kentara, ada yang samar-samar kelihatan, menarik tapi susah kelihatan. 2 nampak. Kalau Jibril berkata, amal batinani, adapun 2 yang samar itu, fafil jannah, maka itu sungai yang tersimpan di dalam surga secara umum. Terus wa amal zahirani, adapun yang kelihatan itu Fanilu wal Furat, yaitu sungai Nil dan Efrat, sungai yang bersejarah, yang sejarahnya sampai menjadi sejarah Nabi. Sungai Nil, sungai yang di sana diperlihatkan oleh Nabi. Summa furidat, baru setelah saya lihat di semua,
Oh, diperlihatkan oleh Nabi, diperlihatkan oleh Allah. Ini sungai sejarah, sungai Nil Muhammad yang samar-samar itu yang kau tidak langsung lihat. Biarlah itu cerita surga supaya orang sedikit tahu bahwa surga itu keadaannya memang sulit selalu digambarkan secara umum. Karena khusus untuk Nabi, hanya Nabi yang melihat langsung peristiwa dan surga yang didapati di sana. Adapun secara umum surga yang bisa kelihatan itu hanya sungai gambaran yang nampak ini sungai Nil umpamanya di sini, karena memang itu adalah sungai dunia. Diperjelas saja begitu. Yang tersembunyi itu Muhammad biarlah tersembunyi dulu, karena sungainya akhirat belum bisa seenaknya diperlihatkan kepada manusia. Jadi yang kelihatan itulah. Terus bagaimana? Lalu bagaimana? Summa furidat alayya khamsuna salatan. Kemudian setelah itu di langit yang ketiga tadi difardukanlah kepada saya 50 kali sembahyang. Disitulah Nabi kasih 50 salat. Faqbaltu, maka saya menghadap. Hatta jitu Musa, sehingga saya datang kepada Musa. Faqala ma sana'ta. Musa bilang, ma sana'ta. Apa yang kau lakukan? Qultu, saya berkata, furidat alayya khamsuna salatan. Dipardukan kepada saya 50 salat. Terus dia kepala 50 salat. Kala Musa berkata, ana a'lamu bin nasi minka. Saya lebih mengetahui di antara manusia daripada engkau. Kelihatan tegas-tegas juga ini Musa datangi Muhammad. Dalam pertemuan Musa dengan Muhammad kelihatan Musa agak tegas, keras. Tapi dalam perpisahan Musa dengan Muhammad kelihatan sangat sopan dan terhormat. Itu perpisahannya. Cuma pertemuan pertamanya, kenapa Musa terus berkata, Muhammad, saya lebih pintar di antara manusia. Keras-keras nih. Aladtu Bani Israel. Saya telah menghadapi Bani Israel. Asyaddal mu'alajah. Lebih hebat dalam cara menghadapi. Saya paling hebat. Wa inna ummataka la tutiku. Sungguh umatmu tidak sanggup dengan 50 kewajiban salat. Tidak sanggup Muhammad. Farji ila rabbika, pulang menghadap Tuhanmu. Fas'alu, minta kurang kepada, minta. Kata engkau, kurang sedikit. Farajatu, saya kembali. Fas'altu, saya mintalah kepada Tuhan. Maksudnya saya minta, tidak mampu umatku, ketanya Tuhan. Faja'alaha arba'in, maka Allah jadikan, kalau begitu Muhammad saya kurangi 10, saya jadikan 40 saja. 40 Muhammad, 40 kali. Summa mislahu, kemudian seperti itu lagi, kurang lagi 10, menjadilah summa salasin, menjadilah 30. Karena sudah kurang menjadi 40, kurang 10 lagi, menjadilah 30. Summa mislahu, kemudian sama lagi, kurang lagi 10, karena minta terus Nabi. Faja'ala isyrina, menjadilah 20 kali, tinggal 20 kali kewajiban salat. Summa mislahu, kemudian kurangi lagi. Faja'ala asyran, kurang 10 lagi. Tadi tinggal 20, minta kurang lagi. Faja'ala asyran, tinggal 10. Fa'ataitu Musa, setelah tinggal 10 kewajiban salat, saya datang kepada Musa. Faja'ala khamsan. Faqala mitlahu, berkata lagi Musa sepertinya. Seperti tadi, faja'ala khamsan. Allah jadikan 5. Fa'ataitu Musa, saya datang kepada Musa. Faqala, berkata, ma sana'ta, apa yang kau lakukan Muhammad? Qultu ja'alha khamsan, saya minta dan Allah jadikan tinggal 5. Faqala mitlahu, berkata Musa seperti itu, artinya minta kurang lagi. Sudah 5, kau minta kurang. Qultu, saya berkata, Nabi bilang, salamtu bi khairi, saya sudah menyerahkan diri dengan kebaikan. Saya sudah serahkan kebaikan. Dalam hadis yang lain, sudah malu bisa saya. Sudah malu bisa saya minta kurang. Fanudia, maka diserulah, kedengaranlah suara. Ini qad amdaita faridati, saya sudah telah melaksanakan, sudah menyampaikan kewajibanku kepada umatku. Wa khaffaftu an ibadi, dan saya sudah meringankan hambaku.
Saya sudah ringankan tadi kan sudah dikurang sampai 5, dari 50 sampai menjadi tinggal 5. Nah, jadi Tuhan memperdengarkan suara kepada Nabi bahwa ini sudah saya telah melakukan, sudah memperdukan kepada hamba-Ku, dan saya sudah meringankan hamba-Ku, wa ajzi al hasanata asyram, dan saya sudah cukupkan yang 5 kali itu menjadi asyran. Al hasanata kebaikan, saya telah mencukupkan kebaikan itu asyran menjadi 10 pahala. Jadi dalam hadis yang lain, yang 5 itu tetap dinilai oleh Allah menjadi 50 salat. Dengan semua aturan dan tata tertibnya, yang 5 kali dalam sehari semalam itu kalau dipenuhi menurut petunjuknya Nabi, maka nilainya tetap sama dengan 50 kali fardu pertama diterima waktu Nabi Isra Mi'raj. Nah, karena di sini dikatakan, Allah mengatakan kepada Nabi, menyatakan saya telah mencukupkan kebaikan itu, 1 kebaikan saya balas 10 kali kebaikan. Jadi dalam keterangan-keterangan yang kita sudah lihat, itulah cerita perjalanan dari membaca keterangan-keterangan itu, sangat meyakinkan. Alangkah luar biasanya memang Nabi ketika dia dibawa dalam istilah Isra dan Mi'raj, dan itu terjadi sebelum hijrah. Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh, untuk lebih mengukuhkan Nabi, karena Nabi akan memikul tugas beban tanggung jawab agama sampai nanti dibawa ke Madinah, dan itu sudah menjadi bekal sampai di akhir hayatnya Nabi, sekaligus memberikan satu peringatan kepada umatnya, sehingga Nabi pernah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min, salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kalau mi'raj artinya naik ke atas, karena salat naik ke atas, maka dalam hal ketika Nabi menerima salat, Nabi dibawa mi'raj naik ke langit. Maka kalau kita salat mi'raj juga menurut Nabi, salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Mengapa? Karena kalau kita salat naik kita. Bicara tentang perasaan khusyuk, kalau orang salat dengan khusyuk seperti naik ke jurusan teratas, maka orang yang salat dengan khusyuk itu perasaannya susah dibayangkan. Dia naik di tempat sejauh-jauhnya karena hebatnya pengaruh salat kalau kita khusyuk. Nah itu dalam ini masih terdapat beberapa hadis lagi mungkin tentang hadis-hadis tentang Isra Mi'raj ini, ya saya lihat dalam kitab ini mungkin sekali pertemuan lagi baru bisa selesai dulu. Cukuplah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.